Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliza Nurhayati dengan NIDN 1106038501, merupakan salah satu dosen program studi D3 Akuntansi jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Tanah Laut. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita sebut PDD UKT TPT, khususnya di bidang pengajaran. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2024. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan yaitu menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Metode delivery merupakan cara saya menyampaikan materi agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Pada saat perkuliahan, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kepada mahasiswa. Dalam menambahkan pemahaman mahasiswa, saya juga menggunakan metode studi kasus agar mahasiswa dapat lebih maksimal dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan gairah mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan yang saya ampuh. Sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu memberikan materi pembelajaran yang saya distribusikan kepada grup kelas dan dapat langsung diakses di media LMS, Learning Management System. Salah satunya adalah Google Classroom. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa memiliki bekal sebelum perkuliahan dimulai, dengan harapan mahasiswa sudah mengetahui materi apa yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Apabila terdapat materi yang belum dipahami, mereka bisa langsung bertanya dan terjadi diskusi dengan baik di kelas, sehingga mahasiswa akan lebih cepat dalam memahami setiap materi yang diberikan. Referensi yang digunakan yaitu buku, baik berupa buku cetak maupun non-cetak, materi presentasi yang saya susun, serta juga modul praktikum. Interaction itu selanjutnya adalah merupakan metode interaksi antara saya dengan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Saya akan melakukan evaluasi dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa atau memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa yang belum memahami materi pembelajaran selama proses perkuliahan, sehingga terjadi interaksi antara mahasiswa dengan saya sendiri maupun dengan antar sesama mahasiswa. Hal ini dilakukan guna melihat dan menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi yang sedang dibahas. Asesmen merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan setiap mahasiswa, baik secara individu maupun secara berkelompok. Hal ini saya lakukan secara objektif pada setiap mahasiswa. Berikutnya, saya akan menjelaskan garis besar pemaparan presentasi terkait mata kuliah pengantar akuntansi yang saya ampuh, yaitu yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan cuplikan video pembelajaran. Untuk deskripsi mata kuliah, itu adalah bobot mata kuliahnya 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum dengan kode GIK 231207 yang diajarkan pada semester 1 sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah ini membahas materi tentang analisis bukti transaksi dan pencatatan akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa dalam membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa dan juga pada perusahaan dagang. Pembelajaran akan dilaksanakan sebanyak 18 kali pertemuan yang terdiri dari 8 pertemuan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 8 pertemuan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu agar mahasiswa dapat memahami tentang pengertian akuntansi dan perusahaan jasa, kemudian agar mahasiswa juga memahami tentang siklus akuntansi, mahasiswa dapat
memahami juga tentang akun yang digunakan dalam pencatatan akuntansi, dan agar mahasiswa dapat memahami tentang rumus umum persamaan dasar akuntansi dan juga tentang posisi saldo normal akun. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan adalah hybrid, luring, ataupun juga daring. Namun, sebagian besar perkuliahan dilakukan secara luring atau tatap muka yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui LMS. Metode pembelajaran di sini ada contextual teaching dan learning seperti ceramah dan penyampaian materi dengan mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata serta mendorong mahasiswa menghubungkan pengetahuannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Small group discussion melalui diskusi dan tanya jawab secara berkelompok. Dengan metode ini, mahasiswa dan pengajar bersama-sama akan menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu. Kemudian, yang ketiga adalah kegiatan belajar study center learning, sehingga mahasiswa mendapatkan porsi untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun terjadi secara dua arah. Mahasiswa mendapatkan ilmu melalui belajar secara individu, kelompok untuk mengeksplorasi masalah serta tidak menjadi penerima pengetahuan yang pasif. Sistem evaluasi dilakukan melalui penilaian tugas mandiri terstruktur, kuis, nilai kerja di dalam kelas, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Kemudian ada kreativitas, keaktifan, daya juang, dan juga teamwork. Untuk penilaian mata kuliah ini didasarkan pada nilai teori dan nilai praktikum yang di dalamnya terdiri atas beberapa aspek. Nilai teori meliputi 5 aspek utama, yaitu sikap, kehadiran, tugas, UTS, dan juga UAS. Sedangkan nilai praktikum meliputi 3 aspek utama, yaitu nilai kerja, laporan, dan ujian praktikum. Adapun bobot penilaian untuk masing-masing aspek adalah sebagai berikut. Teori 50%, praktikumnya 50%. Nah, untuk teori yang 50% itu terdiri dari sikap 10%, kehadiran 10%, tugasnya 20%, UTS 30%, dan UASnya 30%. Untuk praktikum yang 50% ini terbagi menjadi nilai kerjanya 50%, laporannya 10%, dan ujian praktikumnya 40%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini untuk materi kita di mata kuliah pengantar akuntansi, di mana di sini materi pengantar akuntansinya adalah tentang konsep dasar akuntansi pada perusahaan jasa. Bisa kita lihat di sini definisi dari akuntansi, ada beberapa ahlinya, pakarnya, pakar akuntansi. Di sini ada Kiso, Ulredi, Sujarwono, dan juga Rudianto. Yang mana intinya yang saya kasih warna merah ini, intinya semua menyatakan bahwa akuntansi itu adalah sebuah proses pencatatan, pengidentifikasian, dan juga komunikasi serta pelaporan terhadap transaksi di dalam sebuah perusahaan. Oke, nah kita lanjut ke definisi dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa di sini bisa kalian definisikan apa kira-kira kalau perusahaan jasa? Ya, silakan Pak. Adalah perusahaan di mana tidak menghasilkan produk tapi berupa jasa seperti pelayanan. Produk usahanya berupa jasa, ya, berupa jasa dan bukan barang seperti itu. Itu adalah sebuah perusahaan jasa. Nah, di sini fokus kita hanya membahas tentang akuntansi perusahaan jasa saja. Oke, kita lanjut ke dalam siklus akuntansi. Ini adalah siklus akuntansi, di mana siklus ini diawali dari adanya bukti transaksi. Kemudian setelah tersedia bukti transaksi, kita bisa melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, selanjutnya lagi kita akan memposting ke dalam buku besar si jurnal umum ini. Kemudian kita bisa membuat pencatatan neraca saldo. Nah, setelah neraca saldo sudah siap, kita harus tetap lagi di akhir periode melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian ini adalah agar apa nih jurnal
Ini kalau kita melakukan transaksi apa? Jual beli ya. Oke. Ini juga ada yang namanya faktur ya. Kemudian ada yang namanya nota kredit dan juga nota debit. Selanjutnya ada cek dan juga bukti memorial. Ini adalah bukti-bukti transaksi. Nah, kita masuk ke akun nih. Mulai nih kita masuk ke akun. Di dalam akun ini, nah tujuannya pastinya adalah agar bisa mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, artinya si akun ini dia adalah media yang dipakai untuk bisa mengklasifikasi transaksi-transaksi. Ya, bukti-bukti transaksi tadi harus kita klasifikasikan ke dalam yang namanya akun. Jadi dia medianya yang dipakai agar kita bisa melakukan pencatatan akuntansi terhadap transaksi-transaksi yang terjadi. Oke, sekarang kita lanjut. Akun ini terdiri dari dua, ada akun permanen dan juga akun sementara, real dan juga nominal. Nah, kalau akun real ini dia terdiri dari aset, hutang, dan modal. Kemudian untuk nominal dia terdiri dari beban dan juga pendapatan ya. Dimana kalau akun real ini dia tidak ditutup di akhir periode, tapi kalau akun nominal dia ditutup di akhir periode. Itu bedanya akun real dan juga akun nominal. Kemudian di sini ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi pastinya adalah aset, ya, aset sama dengan liabilitas ditambah modal pemilik. Nah, di sini ada akun nominal, pendapatan dan juga beban, ya kan? Nah, dia si pendapatan dan juga beban ini, nah jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka kita akan mengalami laba. Jika pendapatan lebih kecil daripada biaya, kita akan mengalami rugi. Laba rugi ini dia akan mempengaruhi yang namanya modal pemilik. Inilah yang menjadi dasar dari persamaan akuntansi. Ya, ini hal penting yang harus kalian sangat diingat lagi, karena di persamaan dasar akuntansi ini intinya mau bagaimanapun akunnya, kita kalau ingat kembali ke sini kita pasti bisa melakukan pencatatan dengan benar. Nah, terakhir di sini ada posisi saldo normal akun. Ya, di posisi saldo normal akun ini ada terdiri dari 5 komponen nih. Tadi akun real dan juga akun nominal. Ada harta, hutang, modal, pendapatan dan juga belanja. Nah, posisi normalnya itu adalah jika bertambah. Nih, jika bertambah harta dia akan dicatat di debit. Kalau hutang bertambah dia akan dicatat di kredit, modal bertambah dia akan dicatat di kredit, dan pendapatan bertambah dia akan dicatat di kredit. Nah, dan terakhir ini ada beban atau biaya, saat bertambah dia akan dicatat di debit. Nah, bagaimana jika berkurang? Jika berkurang akun-akun tersebut, maka kita bisa mencatatnya pada sisi yang berlawanan. Jika bertambahnya di debit, maka berkurangnya akan di kredit, dan seterusnya. Oke, nah ini sudah habis materinya untuk pertemuan kali ini. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari konsep dasar akuntansi perusahaan? Ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira teman-teman, penting nggak akuntansi? Penting. Kenapa penting? Ada keuangannya tercatat dengan baik. Oke, baik. Jadi akuntansi itu sangat penting. Kenapa penting? Karena tanpa akuntansi, tanpa pencatatan akuntansi, sebuah perusahaan tidak akan bisa mengetahui benar atau tidak, baik atau tidak operasionalnya saat ini. Sedangkan kita tahu sama-sama di sini bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang maksimal, ya kan? Laba yang maksimal. Dari mana kita mengukur laba yang maksimal? Pastinya dari pencatatan akuntansi. Pastinya pencatatan akuntansi yang benar, agar bisa diketahui perusahaan ini saat ini mengalami laba atau rugi, ya kan? Saat kita mengalami rugi, berarti kita harus punya solusi. Bagaimana caranya agar besok kita tidak mengalami kerugian lagi? Ataupun misalnya saat kita mengetahui laba kita bisa nentuin tahun depan atau besok kita pengen laba kita tingkatkan seberapa persen. Dari mana? Melihatnya dari laporan keuangan. Oke, baik. Akhirnya di sini bisa kita simpulkan ya, betapa pentingnya pencatatan akuntansi bagi
siswa atau bagian pelatihan. Jadi dia kalau misalnya dia ngeliatin nih piutang-piutangnya perusahaan gitu, atau enggak penjualan kira-kira penjualan hari ini berapa aja, itu juga perlu bagian inkaso dan juga bagian penjualan. Kemudian pastinya adalah bagian gudang, ya, bagian gudang juga penting karena apa, dia ngeliatin apa aja sih barang yang harus kita keluarkan. Kalau nggak pakai faktur nggak bisa kan, dia harus lihat faktur dulu. Jadi banyak beberapa kopi biasanya, tapi lembaran kopinya tuh ada yang cuma 3, ada yang 4, ada yang 5, itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Biasanya seperti itu. Oke, ya ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya, paham semua? Oke, baik, alhamdulillah. Berarti untuk konsep dasar akuntansi ini nanti akan ada tugas yang akan ibu kirimkan melalui Classroom, ya. Silakan kerjakan, waktunya adalah 1 minggu. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah hilaf, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah pengantar akuntansi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah pengantar akuntansi di program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Vokasi Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Tanah Laut, jurusan Komputer dan Bisnis, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.